Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak hadirin jamaah majelis taklim subuh, di hari yang berbahagia ini, di pagi hari yang sejuk ini, tiada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang telah memberikan kelembutan hati, keteguhan jiwa, kekuatan iman, dan juga keringanan kaki, sehingga di pagi hari yang mulia ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Raya Al-Jabar dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah sekaligus kultum setelah selesai salat subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah buat bekal kelak di hari akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam, nabiyana wa habibana, figur sentral semua umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teriring kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semua pengikutnya yang setia melaksanakan segala titah dan perintahnya, termasuk kita semua yang pada saat ini mudah-mudahan mendapat pengakuan dan diakui sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaatul uzma di yaumal akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah subuh yang saya hormati, bulan Oktober tahun 2023 bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Kita semua tahu bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di bulan Rabiul Awal 15 abad yang lalu telah lahir seorang kekasih Allah, manusia pilihan yang sudah terkenal sebelum beliau lahir, terkenal setelah beliau lahir, dan lebih viral lagi setelah beliau wafat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengenal syariat ajaran agama Islam. Namun sekarang Rasulullah sudah wafat. Risalahnya pun sudah tamat. Namun kita sebagai umatnya tetap
harus taat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi meninggalkan segala larangannya sesuai dengan syariat. Apa syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat? Sebelum beliau wafat, beliau memberi nasihat pada para sahabat dengan sebuah hadis yang bunyinya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada wa huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah. Wahai sahabat-sahabatku, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang tidak seorang pun apabila berpegang teguh kepada dua pusaka itu tadi, maka tidak akan pernah tersesat di dalam hidupnya selama-lamanya. Wahwa, yang dua itu adalah kitabullah wa sunnatu rasulillah, Quran dan hadis. Oleh karena itu, dalam kultum ini saya mengajak khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya pada hadirin, ibu bapak semuanya, jadikan Quran dan hadis sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dulu waktu zamannya Pak Zainuddin MZ, beliau sering menyampaikan pepatah bijak. Mungkin bapak-bapak masih ingat yang kata Pak Zainuddin MZ, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan Al-Quran hidup jadi terarah. Namun sebaliknya, tanpa ilmu hidup menjadi sukar, tanpa seni hidup terasa hambar, tanpa Al-Quran hidup jadi kesasar. Agar kita tidak kesasar, agar kita selamat, maka jadikan Quran dan hadis sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan. Masih ada yang ingat pepatah itu? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ada yang tahu enggak? Berarti masih pada muda-muda ya. Alhamdulillah, ini jamaah masih pada muda kalau tidak tahu itu. Soalnya udah lama Pak Zainuddin MZ kan udah tidak ada, udah wafat. Allahumma gfirlahu warhamu. Amin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena Quran dan hadis merupakan pedoman, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia tempat salah dan juga lupa. Wajar, sunatullah kalau kita sebagai manusia pernah lupa. Wajar kalau kita sebagai manusia pernah salah. Jadi salah itu merupakan sunatullah. Tapi jangan salah terus. Sekali-kali kita salah wajar, sunatullah. Tapi ada tapinya bagi kita sebagai umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, berbuat kekejian, berbuat salah, au dzalamu anfusahum, atau berbuat dolim terhadap dirinya, zakarullaha, maka cepat-cepat ingat kepada Allah. Jangan kita berbuat salah, istighfar, ingat kepada Allah tapi sambil dilihat terus. Seharusnya zakarullaha, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu beristighfar memohon ampunan. Contoh umpamanya kita sekarang zamannya medsos, begitu membuka HP tiba-tiba ada gambar yang tidak disukai oleh Allah,
langsung di skip. Jangan istighfar tapi sambil dipelototin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi terus dipelototin. Harusnya begitu istighfar langsung dipalingkan, langsung di skip. Fastaghfaru lidzunubihim au dzalamu anfusahum, atau kita berbuat dolim kepada diri kita. Kalau tadi berbuat fahisyah, berbuat kekejian, ini justru berbuat dolim terhadap diri kita sendiri. Seperti apa berbuat dolim kepada diri kita sendiri? Kita dikasih fasilitas oleh Allah berupa mata dengan bisa melihatnya. Fungsi mata untuk melihat yang baik-baik. Jangan titik sampai melihat. Fungsi mata itu bukan hanya untuk melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Punya telinga untuk mendengar yang baik-baik. Punya mulut untuk bicara yang baik-baik. Sehingga orang tua kita dulu sering menasehati. Kalau akan bepergian, terutama di daerah Ciamis, saya kan aslinya Ciamis. Anaknya mau berangkat ke tempat kerja, mau merantau, pesan dari orang tuanya itu. Jang KHD, anjeun hirup di lemur batur, kudu bisa mihapekeun diri. KHD anjeun boga mata, ulah satempo-tempona, lamun lain tempoeun, sok sanajan bisa katempo. Anjeun di pasihan baham, ulah saomong-omongna, lamun lain omongkeuneun, sok sanajan bisa diomongkeun. Oge anjeun di pasihan cepil, ulah sadenge-dengena, lamun lain dengekeuneun, sok sanajan bisa kadenge. Anjeun di pasihan panangan, ulah sacabak-cabakna, lamun lain cabakeun, sok sanajan bisa kacabak. Itu nasihat orang tua kita. Sehingga Rasul pun menegaskan, kul khairan au liyasmut. Kalau kita mau bicara, mau berkata, berkatalah yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Kalau kita berbuat dolim kepada diri kita, sepertinya mata dipakai melihat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berbuat dolim kepada mata kita. Fastaghfaru lidzunubihim aw dzalamu anfusahum wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Sebab tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain Allah. Dan yang lebih penting, walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Jangan kau ulangi perbuatan fahisyah itu. Yang lalu biarlah berlalu. Jadikan sebagai pelajaran. Kita sehebat apapun tidak akan bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan mau jadi apa kita. Hadirin sidang Jumat, sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya istighfar. Di samping Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa, dan juga istighfar bisa mendatangkan hujan. Istighfar bisa memakmurkan kehidupan kita, mensejahterakan umatnya. Dan istighfar bisa juga untuk menjadikan kita punya keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sebab Allah Maha Pengampun. Nanti kalau kita beristighfar, yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Apalagi sekarang musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan pemanasan global bukan hanya di kita saja, justru di negara-negara lain lebih panas lagi. Bahkan menurut BMKG, hari ini puncaknya panas di Indonesia. Makanya hati-hati, dari mulai jam 10 sampai jam 12 itu amat sangat panas. Jangan sampai
sinar matahari terkena langsung pada kulit, itu bisa kebakar. Ke mata bisa mengakibatkan rusaknya kornea mata. Puncaknya hari ini menurut BMKG. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Dan Allah akan memberikan kelapangan rizki. Wa banina, dan Allah akan memberikan keturunan. Hasan Basri pernah ditanya oleh santrinya. Pertama menanyakan, wahai Syekh, di daerah kami sudah lama tidak ada hujan. Mohon doanya agar Allah cepat-cepat menurunkan hujan. Apa jawab Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Lalu yang kedua bertanya, wahai Syekh, kami sedang belajar usaha. Namun jangankan keuntungan, kami sudah habis modal banyak tapi rugi dan rugi. Mohon doanya. Apa jawab Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Lalu yang ketiga, wahai Syekh, saya ini rumah tangga sudah sekian tahun, tapi belum juga diberi keturunan. Mohon doanya. Apa kata Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Lalu seseorang bertanya, kenapa ya Syekh? Ada 3 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, tapi jawaban satu dengan istighfar. Apa itu maksudnya? Makanya Syekh Hasan Basri membacakan ayat tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Dan ini memang rasional. Tidak ada hujan, para petani tidak bisa bertani. Karena pertanian membutuhkan air. Lalu kalau turun hujan, otomatis para petani bisa mulai bertani. Dengan bertani itu tumbuh pertanian dengan subur. Karena cuaca yang sangat baik, hujan, pertanian, makanan, kesejahteraan bisa meningkat. Tidur pun bisa nyenyak. Pasangan suami istri bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya melahirkan anak-anak. Wa banina wa yaj'alakum jannatin. Allah akan memberikan keturunan. Diperkuat dengan hadis Nabi. Man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, yang membiasakan membaca istighfar, istiqomah, konsisten membaca istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhrajan. Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam masalah. Seberat apapun problematika hidup yang kita alami, Allah pasti akan membukakan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan. Kasusah, kabingung, kasedih akan diganti dengan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak terhitung. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri. Minimal kita bisa melazimkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mohon ampun kepada Allah dari segala salah dan hilaf. Rupanya karena judulnya juga kultum, biasanya kultum itu kuliah 7 menit, sekarang sudah 20 menit. Saya rasa cukup
kuliah 20 menit. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.